Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, apa sih ideologi itu? Ideologi. Selanjutnya, jenis-jenis ideologi secara umum. Yang pertama yaitu kapitalisme. Kapitalisme menuntut sebuah negara untuk tidak membatasi atau mengganggu peran individu khususnya dalam bidang ekonomi. Jadi, ideologi ini dikenal juga sebagai ekonomi pasar bebas. Dengan begitu, setiap individu yang memiliki modal berhak melakukan berbagai usaha demi. Yang kedua ada liberalisme. Ideologi ini berfokus pada kebebasan individu. Liberalisme berusaha menggantikan norma-norma atau hak istimewa turun-menurun agama negara, monarki absolut, hak ilahi raja, dan konservatisme tradisional dengan demokrasi, perwakilan, dan super. Nomor 3 ada ideologi komunisme yang merupakan sebuah doktrin politik dan ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan kepemilikan pribadi menjadi milik publik. Nah, melalui ideologi ini, maka semua yang ada di negara akan dikuasai oleh negara itu sendiri. Jenis ideologi ini akan selalu mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok. Nomor 4, ideologi sosialisme merupakan sebuah pemikiran tentang kesetaraan sosial yang didorong oleh peranan pemerintah atau negara. Sehingga kaum sosialis akan menganggap individu tidak akan bisa bekerja sendiri dan harus bekerja sama dengan orang lain. Rakyat pun diharapkan bisa hidup sejahtera tanpa ada hak pribadi atau. Nomor 5, nasionalis. Ideologi yang membuat orang-orang percaya bahwa bangsa mereka lebih unggul daripada lainnya. Adanya rasa superioritas muncul karena adanya kesamaan pada beberapa hal. Kaum nasionalis akan menuntut untuk mendapatkan kemerdekaan dari negara lain dan tidak bergabung dengan organisasi global atau kolaborasi dengan negara lain. Nomor 6, ideologi fasisme merupakan pemahaman yang tidak memandang adanya hak individu. Jadi, semua orang akan bergerak berdasarkan arahan pemimpinnya. Jenis ideologi ini banyak diterapkan di negara bagian Eropa Tengah, Selatan, dan Utara. Yang terakhir ada ideologi Pancasila. Merupakan salah satu ideologi dan dasar negara yang menjadi cermin kepribadian bangsa Indonesia. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Dalam Pancasila terdapat nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Poin yang kedua yaitu peranan ideologi dalam suatu negara. Bagi suatu negara, ideologi merupakan sesuatu yang berfungsi sebagai pandangan hidup dan petunjuk arah di berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap bangsa perlu memiliki ideologi sebagai salah satu media untuk mewujudkan negara tersebut. Indonesia sendiri memiliki ideologi berupa Pancasila yang menjadi padangan hidup dalam menjalankan bangsa. Ideologi membentuk identitas bagi bangsa dan negara, menyangkut berbagai bidang kehidupan, dan membimbing suatu bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Ideologi harus bersifat dinamis, terbuka, antisipatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain itu, ideologi memainkan peranan penting dalam membentuk dasar dan arah suatu negara.
Ideologi memberikan kerangka kerja bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Ideologi juga mempengaruhi hubungan antar pemerintah dan rakyatnya, yang menjadi faktor penting dalam pembentukan identitas nasional suatu negara. Poin yang ketiga yaitu urgensi Pancasila dalam ideologi negara. Nah, apa sih urgensi Pancasila dalam ideologi negara? Mari kita bahas. Yang pertama, sebagai dasar negara. Pancasila memiliki urgensi untuk memberikan arah dan tujuan bagi penyelenggaraan negara serta pengaturan hubungan antara warga negara dengan negara. Pancasila juga memiliki sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki urgensi untuk membentuk karakter bangsa yang berkualitas dan bermartabat. Pancasila juga menjadi acuan bagi perilaku warga negara dalam berinteraksi dengan sesama maupun dengan lingkungan. Selanjutnya, sebagai jati diri bangsa. Pancasila memiliki urgensi untuk mempertahankan dan memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi dan persaingan internasional. Pancasila juga menjadi simbol kebanggaan dan kehormatan bangsa Indonesia di mata dunia. Yang terakhir, sebagai perekat bangsa. Pancasila memiliki urgensi menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Pancasila juga menjadi penangkal terhadap ancaman disintegrasi, radikalisme, terorisme, dan separatisme yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Kemudian poin yang terakhir, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekularisme, dan ideologi keagamaan. Pertama, ideologi Pancasila dan ideologi liberalisme. Ideologi Pancasila, HAM dilindungi tanpa melupakan kewajiban asasi. Sedangkan liberalisme, HAM dijunjung secara mutlak. Kedua, ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. Ideologi Pancasila, pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat dan voting. Sedangkan komunisme, keputusan di tangan pimpinan partai. Yang ketiga, ideologi Pancasila dengan ideologi sekularisme. Ideologi Pancasila menganut sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Sedangkan sekularisme mengacu pada pemisahan antara urusan agama dan negara. Yang terakhir, perbandingan antara ideologi Pancasila dan ideologi keagamaan. Pancasila menganut